Saya Alifah Fitri Nur Aulia dari NIM A5110190 210. Perkenalkan, nama saya Akida Indah Pramesti, NIM A510190215. Perkenalkan, nama saya Vinanda Adi Pramita, NIM A510190214. Nama saya Okianti Windasari, NIM A510190215. Indonesia memiliki beragam budaya dan situs-situs bersejarah di masa lampau yang masih terjaga keberadaannya. Peninggalan situs-situs bersejarah ditempatkan di dalam museum. Museum menjadi tempat khusus untuk melindungi, menyimpan, merawat, dan menjaga situs bersejarah agar tetap terjaga kelestariannya. Museum juga dapat menjadi sarana komunikasi budaya-budaya untuk disalurkan ke masyarakat sebagai warisan budaya Indonesia. Etnomatematika adalah salah satu metode penelitian yang mempelajari tentang budaya matematika untuk sekelompok orang yang menggabungkan konsep sejarah, keberadaan filosofis, dan beberapa matematika dalam kelompok serta dampaknya terhadap pembelajaran matematika. Menurut hasil wawancara anggota kelompok 7 bersama dengan Salviah Putri pada tanggal 21 April 2022, Museum Keraton Kasunanan Surakarta merupakan salah satu tempat wisata bersejarah yang memiliki unsur etnomatematis yang terkandung di dalam benda-benda bersejarah. Museum Keraton Kasunanan memiliki 13 ruangan berisi benda bersejarah. Pertama kali masuk ke dalam museum, kita langsung memasuki ruang 12 yang berisi keramik kuno, alat dapur, dandang, lesung, lumpang, dan miniatur pendopo. Berjalan ke ruang 11, di mana terdapat senjata kuno seperti pistol, pedang, perisai, keris, panah, dan pelana kuda. Kemudian ada juga parenom payung pengantin, diorama adegan perang antara Diponegoro dan Belanda. Menuju ke ruang 9 terdapat kereta kencana Kiai Gredo, kereta kencana Kiai Motosobo, seragam kusir, dan pelana kuda, lukisan Raja Pakubuwono II dan ratunya, serta terdapat fosil kebo bule atau Kiai Slamet. Selanjutnya, ruang terakhir yang disambangi adalah ruang 8 yang berisi koleksi tandu atau alat angkut tradisional seperti joli jempono, kremun, jolen, dan gawangan. Terdapat hal menarik dari berbagai macam ruangan tersebut, yaitu ruang 9 yang menyimpan kendaraan untuk raja dan pasukan keraton. Kendaraan tersebut disebut juga dengan kereta kencana. Kereta kencana tersebut menarik bukan hanya dari wujudnya, namun juga menarik karena terdiri dari berbagai bentuk yang membentuk kerangka kereta kencana itu. Dari berbagai bentuk tersebut terlihat berbagai bentuk bangun datar dan bangun ruang yang ditemui. Di sini terdapat kereta Kiai Motosobo yang digunakan pada zaman Pakubuwono ke-7 hingga Pakubuwono ke-10 untuk menjemput tamu agung pada tahun 1770 di Kasunanan Surakarta. Terdapat juga kereta kencana Kiai Gredo dari zaman Sinuhu Pakubuwono II di Kartosuro, persembahan dari VOC, tepatnya pada tahun 745. Kereta tersebut dibantu bergerak oleh roda yang berbentuk lingkaran sehingga memudahkan para kerbau atau kuda menarik kereta. Pintu dan jendela berbentuk persegi sebagai akses keluar masuk ke dalam kereta. Kerangka pada kereta kencana yang tergolong ke dalam geometri terlihat pada dua pasang roda yang berada di bagian depan dan belakang. Dilihat dari ciri-cirinya, bentuk roda pada kereta kencana itu berbentuk lingkaran. Ciri-ciri secara umum, roda yang termasuk ke dalam bentuk lingkaran itu tidak memiliki sisi di dalamnya. Selain sepasang roda tersebut, terdapat juga bangun geometri lainnya, yaitu bentuk persegi, persegi panjang, dan trapesium. Bentuk persegi pada kerangka kereta kencana dapat dibuktikan pada bagian pintunya. Ciri-ciri umum pada bangun persegi ialah memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Selanjutnya, bentuk persegi panjang pada kerangka kereta kencana dapat dibuktikan pada bagian jendelanya. Ciri-ciri umum pada bangun persegi panjang tidak jauh berbeda pada bangun persegi,
yaitu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Selain itu juga terdapat bentuk trapesium yang dapat dibuktikan pada jendela bagian belakang kerangka kereta kencana. Trapesium memiliki ciri-ciri umum yaitu memiliki sepasang sisi yang sama panjang atau sejajar, memiliki 4 sudut dan 4 titik siku, dan memiliki diagonal yang sama panjang. Konsep matematika tentang bangun geometri yang diwujudkan dalam kereta kencana dapat dijadikan media nyata pembelajaran konkret, khususnya bagi peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD, sehingga peserta didik dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk-bentuk geometri pada kereta kencana tersebut. Hal ini dapat dijadikan sarana alternatif bagi guru dalam membangun pemahaman peserta didik mengenai konsep bangun geometri dengan suasana belajar yang interaktif, menarik, serta menyenangkan. Dengan demikian, jika kita sudah tahu akan adanya etnomatematik dalam bangunan keraton, maka dengan hal itu dapat memberikan nuansa baru dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam bidang matematika. Dikarenakan sebelumnya biasanya pembelajaran hanya dilakukan di dalam ruangan kelas saja, maka dengan hal itu kita bisa melakukan kegiatan belajar sambil berwisata dengan cara mengenalkan bentuk-bentuk bidang geometri yang ada pada benda-benda di keraton. Selain dijadikan tempat wisata bersejarah, berkunjung ke Museum Kasunanan Surakarta juga menjadi sarana edukasi yang mendukung penerapan konsep matematika tentang bangun geometri. Dengan demikian, pendidik-pendidik di sekitar Surakarta dapat mengajar anak didiknya untuk mengeksplor lebih dalam Museum Keraton Surakarta untuk menambah wawasan peserta didik, khususnya dalam muatan pembelajaran matematika di jenjang sekolah dasar. Selain kereta kencana, benda-benda bersejarah di dalam Museum Kasunanan Surakarta seperti halnya pada bingkai foto raja yang berbentuk persegi panjang, dandang tempat penanak nasi berbentuk kerucut, tandu pengantar makanan atau jodang berbentuk balok yang bervolume, serta payung kerajaan yang berbentuk setengah lingkaran. Kunjungan pada Museum Keraton Kasunanan Surakarta kurang lebih mengeluarkan biaya tiket masuk sebesar Rp15.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan tidak setara dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik, sehingga banyak orang tua dan pihak sekolah mengadakan kunjungan wisata sebagai rekreasi edukasi bagi peserta didik dalam menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, pemahaman mengenai budaya di sekitar, serta peserta didik juga mengetahui bahwa benda peninggalan sejarah tidak hanya dilestarikan, namun dapat menjadi objek pengetahuan.